Waktu Nabi Yeskiel dibawa ke lembah itu, tulang-tulang kering berserakan. Banyak sekali. Dan tahukah saudara, tulang-tulang kering itu, ini di Yeskiel 37 ya, jadi media bisa munculin juga. Itu bicara tentang umat Tuhan. Ini adalah pada waktu itu orang-orang Israel. Karena mereka ngomong begini, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Apakah ada di antara saudara yang merasa keadaanmu saat ini bagaikan tulang-tulang kering itu? Mungkin singer boleh turun ke bawah, tapi pemain keyboard bisa sama saya, yang lainnya bisa. Ada nggak di sini istri yang pengharapannya supaya suaminya sadar dan keluargamu bisa baik lagi? Pengharapan itu sudah kering, sudah pudar, sudah lama berharap tapi ya percuma. Ada nggak di tempat ini yang kesehatanmu sedang kering karena sakit penyakit? Ganti terus. Yang satu belum, yang satu lagi, yang satu lagi. Kayak ditulai gitu. Nah kalau yang satu ini agak banyak nih. Ada nggak yang kantongnya yang kering? Saldonya di bank, di rekening yang kering. Karena dihantam pandemi, kena tipu investasi, bisnisnya ambles. Ada enggak yang hari-hari ini sedang depresi, sehingga sukacitamu yang kering? Suruh senyum susah. Bisanya kalau pas di depan gereja sama Asher, shalom. Terpaksa. Dipaksa ini. Shalom. Tapi sukacitanya kering. Atau ada nggak di sini yang kehidupan rohani? Pelayananmu yang sedang kering. Mari kita baca ayat yang ketiga. Yeskiel 37 tadi. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya sama Nabi Yeskiel. Mari kita lihat. Aku menjawabnya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Harusnya Nabi sekelas Yeskiel, kalau dia ditanya sama Tuhan, bisa enggak yang sakit disembuhkan? Bisa. Bisa enggak kegagalan dirubah jadi keberhasilan? Bisa. Tapi hari itu Yeskiel ngelihat keadaan tulang-tulang kering itu. Enggak berani dia ngomong. Cuma katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Kadang-kadang saudaraku, dalam hidup kita ini ada keadaan yang begitu kering, begitu berat, begitu susah. Sehingga Nabi pun gak berani lagi beriman. Karena imannya gak cukup. Mungkin itu yang jadi keadaan saudara saat ini. Secara manusia mau ngomong apa? Pasti kalah kok di pengadilan. Beberapa hari yang lalu ada yang ketemu sama saya. Secara manusia pasti disita kok rumahnya itu. Diambil semuanya kok. Secara manusia pernikahannya pasti kandas kok. Gak tertolong lagi. Mungkinkah itu keadaan saudara? Yang kayaknya saking parahnya, saking keringnya. Untuk dengerin khotbah. Firman Tuhan ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang lain ngomong amin. Tapi engkau diam. Bukan karena gak kepengen ngomong amin. Tapi di hati itu sesak.
Di hati itu terhimpit, di hati itu mau ngomong apa coba? Anda cuma bisa ngomong seperti Nabi Yeskiel waktu itu, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Kayak gak cukup iman untuk kita percaya. Tapi hari ini, saya mau sampaikan firman Tuhan buat saudara. Kita lanjutkan pembacaan ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Dalam nama Yesus, hidup kembali. Hidup kembali. Hidup kembali. Yang sudah tidak ada harapan yang secara manusia, kita cuma bisa ngomong, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Tapi hari ini, hai tulang-tulang kering, hidup kembali. Hidup kembali. Amin. Lanjutkan itu. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Mau ngalami itu? Siapa mau? Tuhan ngomongnya sama Nabi Yeskiel apa? Bernubuatlah. Semuanya katakan bernubuat. Supaya tulang-tulang kering itu hidup kembali harus apa? Bernubuat. Supaya keadaan kita yang sudah hopeless, ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui. Supaya bisa bangkit kembali harus apa? Bernubuat. Saya tanya sama saudara, kalau hidupmu lagi kering, apa yang kau lakukan? Bernubuat atau bersungut-sungut? Bernubuat atau berputus asa? Bersedih hati? Berapa banyak orang salah responnya? Tahukah saudara, bersedih hati tidak menolong kita untuk bangkit. Bersungut-sungut hanya melipat gandakan dan membuat hidup kita yang sudah kering tambah kering lagi. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Bernubuatlah. Bernubuatlah. Bernubuat atau menubuatkan firman Tuhan, itu artinya kita memperkatakan firman Tuhan supaya firman itu terjadi. Oke, makanya firman Tuhan ngomong, biarlah yang lemah, yang tidak berdaya, berkata, aku pahlawan. Dia lemah, tapi ngomongnya aku pahlawan. Supaya benar-benar jadi pahlawan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, bernubuatlah. Bernubuatlah. Nubuatkan firman Tuhan itu. Karena itu awal. Jadi hari ini saya mau ngomong sama ibu-ibu yang berdoa buat suaminya, yang mungkin lagi minggat. Jangan meratapi, bernubuatlah. Suamimu bertobat. Suamimu sadar. Suamimu kembali pada keluarga, dan keluargamu dipulihkan. Nubuatkan pemulihanmu, nubuatkan pertobatannya, nubuatkan pemulihan keluarga terjadi. Amin. Yang suami juga nubuatkan istrimu jadi istri yang baik. Jadi istri yang tunduk. Jadi sehati, suami istri yang sehati. Yang maju bersama-sama. Bahkan terbang bersama-sama. Enggak cuma salah satu yang maju, yang lainnya ketinggalan. Nubuatkan. Nubuatkan yang baik untuk hidup saudara.
para pengusaha, nubuatkan bisnismu bangkit kembali. Bukan karena ngelihat situasi sudah membaik. Yeskiel ngelihatnya lembah itu tulang kering semuanya. Mati semuanya. Di saat sekelilingnya kematian, kekeringan, nubuatnya kehidupan. Nafas hidup. Hari ini nubuatkan bisnismu bangkit kembali. Bisnismu kuat kembali. Bisnismu maju kembali. Ekspansinya besar. Blessingnya besar. Kemenangannya, keberhasilannya dahsyat. Amin. Nubuatkan sakit penyakitmu lenyap. Sel-sel kanker itu kering sampai ke akar-akarnya. Nubuatkan tubuhmu sehat. Tubuhmu kuat. Saya rasakan di sini ada seseorang yang berapa bulan atau tahun ini, saudara merasakan tubuhmu turun terus. Kondisinya turun terus. Tapi hari ini, saudara jangan putus asa dan meratapi jangan-jangan karena sudah usia terus jadi turun terus. Nubuatkan mulai hari ini, tubuhmu disegarkan. Dibaharui oleh Tuhan. Mulai hari ini staminamu akan jadi stamina yang kuat. Stamina ilahi yang Tuhan berikan pada Kaleb. Tuhan berikan juga kepada saudara. Anda kuat kembali. Di usia tua tetap kuat. Di usia tua bahkan tambah berprestasi. Di usia tua itu justru jadi usia keemasan. Masa keemasan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Ketua kelompok sel, nubuatkan kelompok selmu bangkit kembali. Pulih kembali, bersatu kembali. Nubuatkan yang baik untuk hidup saudara. Nubuatkan yang baik untuk kota Jogja. Nubuatkan yang baik untuk Indonesia. Nubuatkan yang baik untuk gereja kita. Nubuatkan yang baik untuk pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu. Nubuatkan yang baik. Nubuatkan saat engkau di rumah. Nubuatkan saat engkau di gereja. Nubuatkan dalam kehidupan sehari. Nubuatkan yang baik. Walaupun sekelilingmu tulang-tulang kering. Mati semuanya. Tapi Yeskiel menubuatkannya hidup. Hidup. Jangan sama seperti orang lain yang ngomong hanya melihat keadaan sekeliling. Belajar berjalan dengan iman. Perkataan kehidupan. Perkataan kemenangan. Walaupun hari-hari ini banyak orang lagi ngalami kesesakan dalam hidupnya. Tapi perkataan kelegaan. Perkataan sukacita. Perkataan damai sejahtera. Perkataan kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara menubuatkan itu, something will happen. Ini khotbah kita sudah buat beberapa bulan lalu. Tapi hari Selasa kemarin waktu saya bangun tidur, saya doa. Tiba-tiba saya kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus bicara di hati saya. Judul khotbah dari sejak Kamis kemarin itu bukan judul biasa. Itu yang memang dia mau kerjakan. Yaitu apa? The wind is blowing in our favor. Anginnya berhembus untuk kita. Bagi kita, di pihak kita. Jadi nubuatkan angin itu berhembus dalam hidupmu. Di tengah-tengah kita, nubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Mari lihat apa yang terjadi ketika engkau terus menubuatkan angin Tuhan berhembus. Ayat 7, lihat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah apa? Suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tadinya tulang-tulangnya tercerai-berai. Karena mereka terbunuh. Mungkin karena perang. Mungkin karena kalah. Mungkin karena keadaan apapun yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya mati. Akhirnya tinggal tulang. Tulangnya pun sekarang apa? Tercerai, berai. Tapi ketika nubuatan itu diperkatakan, maka yang pertama terjadi,
Apa yang sudah tercerai-berai dipersatukan kembali. Malam ini saya mau nubuatkan untuk hidup saudara. Semua tulang-tulang kering yang ada dalam hidupmu, segala sesuatu yang sempat tercerai-berai dalam nama Yesus dipersatukan kembali, dipulihkan kembali. Pernikahan yang tercerai-berai dipulihkan kembali. Keluarga yang luluh lantak, tercerai-berai, dipulihkan kembali. Amin. Ada di sini yang hartanya yang tercerai-berai, asetnya yang tercerai-berai, habis-habisan semuanya. Tapi saya mau nubuatkan dalam nama Yesus. Kalau Ayub bisa dipulihkan, bahkan 2 kali lipat doa saya yang tercerai-berai itu dipulihkan kembali 2 kali lipat, bahkan 7 kali lipat dalam hidup saudara. Saya berdoa ketenangan jiwamu yang tercerai-berai. Kadang-kadang yang diganggu itu ketenangan jiwa, mental health-nya kita. Doa saya dipulihkan kembali, jiwamu disegarkan dan dibaharui kembali. Ketajaman berpikirmu yang tercerai-berai, kacau semuanya. Karena keadaannya, goncangannya besar. Tapi hari doa saya dipertajam kembali, dikuatkan kembali. Saya berdoa kelompok sel, tim pelayanan yang sempat tercerai-berai, dipulihkan kembali, dipersatukan kembali. Kesulitan di dalam tim saudara yang mungkin sudah sempat goyang tercerai-berai. Hari ini saya nubuatkan dipersatukan kembali. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya itu? Jadi itu. Tadi waktu dari bandara Kulon Progo sana menuju ke sini sharing-sharing sama Pak Tris. Saya sempat cerita, kami sekeluarga juga pernah mengalami kondisi yang tercerai-berai. Sejak Pak Obaja melayani Tuhan, jadi pendeta, malah keuangannya, pekerjaannya, bisnisnya tercerai-berai. Pabriknya terpaksa dijual. Usaha mama saya di Solo, Pasar Klewer, terpaksa ditutup, dilepas. Rumah warisan dari kakek terpaksa habis juga. Semua harta yang ada, semua perhiasan, kendaraan, habis semuanya. Bahkan waktu itu gereja yang ada hampir terancam gedungnya mau disita sama bank. Karena bahkan untuk bayar bunga bank saja tidak bisa. Jadi keadaan kita ibaratnya dalam tanda kutip seperti kayak tulang-tulang yang tercerai-berai. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan sanggup mempersatukan kembali tulang-tulang kering di lembah itu pada zaman Yehezkiel. Saya mau ngomong sama saudara, zaman ini Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau pada zaman itu yang tercerai-berai bisa dipulihkan, keluarga kami juga bisa dipulihkan. Gereja kita juga bisa dipulihkan. Dan hari ini saya nubuatkan angkat 2 tangan saudara sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tulang-tulang kering yang tercerai-berai dalam hidup saudara dipersatukan kembali. Dan aku nubuatkan pemulihan terjadi. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang berikutnya ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat. Apa itu? Baca dong. Urat-urat ada, terus daging tumbuh padanya. Kemudian apa?
kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi hal yang kedua yang terjadi setelah tulang-tulang kering berserakan dipersatukan, maka yang kedua dari tulang-tulang itu kemudian muncul apa? Urat. Terus tumbuh daging. Terus ditutup dengan kulit. Saya mau perkatakan untuk hidupmu yang saat ini tinggal tulang-tulang saja, daging-dagingnya ditumbuhkan kembali oleh Tuhan. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan kalau kerja itu bisa dua cara. Satu, instantly. Seketika. Semuanya katakan seketika. Dalam sekejap mata engkau bisa disembuhkan loh. Dalam sekejap mata pemulihan itu bisa terjadi loh. Tetapi Tuhan juga bisa bekerja dengan cara kedua, yaitu apa? Fase demi fase. Tadi yang pertama yang tercerai-berai apa? Dipersatukan dulu. Setelah itu ada fase berikutnya apa? Mulai tumbuh uratnya, dagingnya, kulitnya. Tapi yang manapun itu, entah instan, entah itu fase demi fase, hasilnya sama, dia pasti sempurnakan. Amin. Jadi kalau saat ini ada pengusaha, mungkin bisnismu masih jalan, orang lihatnya masih buka tokonya, tapi engkau tahu sebenarnya tinggal, kalau kita orang Jawa omong apa? Long lead. Balung kulit. Daging-dagingnya sudah habis semuanya. Keuntungannya sudah sangat tipis sekali. Hidup segan, mati tak mau. Hari ini saya mau nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, daging-dagingnya tumbuh kembali, dibuat gemuk kembali, bisnis itu dibuat maju kembali, berkembang kembali, sukses kembali. Haleluya. Saya berdoa yang sukacitanya sedang minim, mulai malam ini sukacitanya dibuat maksimal kembali, meluap-luap kembali. Berkat finansialnya yang sedang tipis, ada, gak usah angkat tangan. Saya berdoa kantongmu dibuat tebal kembali. Nah ini aminnya paling kenceng. Berarti ini yang dibutuhin saudaraku. Saya tahu deh sekarang. Haleluya. Saya berdoa segala sesuatu yang tinggal tulang-tulangnya saja. Masih jalan sih. Tapi cuma tinggal tulang-tulangnya saja. Malam ini dalam nama Yesus, urat-uratnya, daging-dagingnya sampai kulitnya ditumbuhkan oleh Tuhan. Katakan amin dan tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang dalam hidup ini kita maunya semuanya baik dan lancar. Tapi kadang diizinkan ngalami seperti mereka, umat Tuhan pada waktu itu. Tinggal tulang-tulangnya saja. Things happen, masalah terjadi, goncangan terjadi. Cuma tinggal apa? Tulang-tulangnya saja. Ayo masih ingat gak? Tempat ini pun cuma juga sempat tinggal tulangnya saja. Berapa tahun yang lalu ya itu ya? Tahun berapa itu? Hah? 2017. Kita lagi ibadah ulang tahun gereja di sini, kebakar. Benar enggak? Kita semua dievakuasi. Malam itu kita kembali lagi ke sini ngelihat gedung ini. Anda harus tahu tinggal tulangan-tulangannya saja. Hangus semua tempat ini. Artinya gini, kalau gereja pun sempat ngalami hangus terbakar, tinggal tulang-tulangnya. Bukan cuma gereja. Daud, a man after God's own heart.
orang yang hidupnya berkenan di hatinya Tuhan. Tapi masih ingat perkemahannya hangus terbakar. Kalau itu malah perkemahan gak ada tulang-tulangannya, saudaraku, hangus benar-benar hangus. Kadang-kadang that is life, itulah kehidupan. Kita ngalami masalah, kita ngalami kendala. Kadang bencana terjadi, pandemi terjadi, krisis terjadi, goncangan terjadi. Mungkin itu yang kau alami, sedang keadaanmu seperti kayak tinggal tulang-tulangannya saja. Tapi saya mau ngomong sama saudara, dalam keadaan seperti itu, ingat baik-baik, Tuhan ngomong sama Nabi Yeskiel, bernubuatlah. Bernubuatnya kepada tulang-tulang yang kering, supaya bersatu kembali. Supaya tumbuh kembali uratnya, tumbuh kembali dagingnya, muncul kembali kulitnya. Jadi di momen yang waktu itu begitu susah. Dan kadang orang kalau susah itu belum tentu semua orang bisa merasakan kesusahan kita loh saudaraku. Benar enggak? Saya masih ingat kita lagi kedukaan gitu. Tapi ada pengejek yang malah nyukurin kita. Dan berkata sekarang keluarga Allah ambles, habis. Lenyap. Tapi kita tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan iman kita mulai nubuatkan kebangkitan terjadi. Pemulihan terjadi. Orang berpikir wah sudah gak ada jalan. Tapi malam itu juga dibuka jalan. Kita bicara sama tim JCM ini. Kita dibantu juga sama mereka. Akhirnya masih ingat gak? Itu hanya dalam waktu 3 hari saja. Itu hall yang baru. Yang ada di sebelah sana itu. Dari nol terbangun dan bisa kita pakai. Sehingga ibadah minggu yang harusnya gak bisa. Tapi tetap bisa berlangsung. Tetap bisa berjalan. Bahkan bukan cuma itu, dalam waktu 3 bulan tempat ini dibangun kembali. Tadinya tinggal tulangan, terus muncul urat-uratnya. Oke, muncul tuh kabel-kabelingnya semuanya itu. Bener nggak? Saluran-salurannya dibuat ulang semuanya. Interiornya muncul. Ini daging-dagingnya muncul semua saudaraku. Kursi-kursinya, furniture-nya ditutup dengan kulit yang begitu indah. Akhirnya tempat ini jadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya ngomong khotbah hari ini bukan sekedar khotbah. Kita pun juga melalui. Jadi kalau Anda sedang melalui, tinggal tulang-tulangnya saja. Jangan patah semangat. Jangan menyerah. Bangkit, nubuatkan. Kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, daging-dagingnya tumbuh kembali, kulit-kulitnya tumbuh kembali, dan pemulihan seutuhnya Tuhan kerjakan. Katakan amin, dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Hanya saja ayat 8 yang kita baca tadi, walaupun tulang sudah bersatu, daging, terus urat, terus kulit, sudah muncul, tapi kalimat terakhir ditulis begini. Bisa munculin enggak? Nah itu. Apa kalimat terakhirnya? Tetapi mereka belum bernafas. Artinya gini, mujizat sudah terjadi belum? Sudah, tapi belum lengkap. Saudara harus tahu, dulu saya enggak paham. Saya berpikir kalau mujizat terjadi ya sudah mujizat terjadi. Tapi sekarang tuh saya paham. Kadang-kadang Tuhan mengerjakan mujizat itu fase demi fase. Dan kita harus terus bernubuat yang baik sampai mujizatmu lengkap. Saya berdoa malam hari ini momennya mujizatmu lengkap. Saya berdoa itu Anda akan alami secara pribadi dalam hidup saudara. Karena kadang-kadang kita yang sudah tahu pun kebenaran firman Tuhan tentang menubuatkan perkataan firman dan kemudian mengalami mujizat. Kadang-kadang tanpa kita sadar sebagian dari kita
baru ngalami mujizatnya separuh. Saya berdoa apa yang akan saya bagikan pada malam ini kepada saudara akan membuat engkau bisa mengalami dalam hidupmu mujizatmu lengkap. Mau semuanya? Mau mengalami mujizat yang lengkap dari Tuhan? Ayo kita baca. Lanjutkan ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Coba Anda bandingkan tadi yang sebelumnya. Tuhan ngomong bernubuat kepada siapa? Tulang-tulang kering. Dari tadi kita bacanya nubuatnya sama tulang kering. Tapi begitu masuk ke ayat 9 ada shifting. Ada perbedaan. Disuruh bernubuat pada nafas hidup. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Lihat saudaraku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Mujizatnya lengkap. Bukan cuma tulang-tulang itu bersatu. Bukan cuma muncul urat, daging, dan kulit. Tapi sekarang mereka hidup kembali. Bukan cuma hidup, mereka bangkit jadi satu barisan tentara Allah yang besar. Kiranya terjadilah itu dalam hidupmu. Kebangkitan yang lengkap, mujizat yang lengkap, kemenangan yang total. Terimalah itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya, mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu, tangkap ini, nubuatkan supaya nafas hidup itu berhembus. Itu rema dari sejak kemarin Kamis. The wind is blowing. Dari sejak tadi saya berdiri di mimbar ini, saya ajak saudara melakukan satu hal ini. Ayo bernubuat, angin Roh Kudus berhembus. Karena gini, coba Anda renungkan, kayak kita mau naikin layang-layang. Kalaupun sudah ada layang-layangnya, bagus lagi. Kalaupun sudah ada benangnya, semuanya toolnya sudah lengkap. Tapi nggak ada anginnya. Mau naikin layang-layang gimana? Berat. Susah. Padahal ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Baru ketika angin itu berhembus. Layang-layangnya sama, benangnya sama, orangnya sama. Tadinya susah. Sekarang jadi gampang. Tadinya diusahakan gimana pun, ambles lagi. Sekarang dengan sangat mudah naik dia. Terbang dia. Berapa banyak dalam hidupmu engkau mengusahakan begitu rupa. Memperjuangkan, wah sampai begitu rupa. Tapi selama anginnya belum berhembus, ambles lagi. Proyek engkau kejar, semuanya engkau lakukan. Ceritanya cuma hampir dapat. Tapi selalu hampir. Lepas lagi. Usahanya hampir sukses. Gagal lagi. Selalu ada ini dan itu yang menyebabkan layang-layangmu turun lagi. Padahal usahanya susah, semuanya sudah. Satu yang belum. Anda butuh angin Tuhan berhembus. Dan saya berdoa malam hari ini dimulai kita bangkit bersama-sama nubuatkan angin itu berhembus.
berhembus. Angin Roh Kudus berhembus untuk pekerjaanmu. Angin Roh Kudus berhembus untuk keuanganmu. Angin Roh Kudus berhembus untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk pernikahanmu. Mulai hari ini cerita yang tadinya hampir sekarang tuntas. Sekarang goal, sekarang terjadi. Kemenanganmu total, mujizatmu lengkap. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu bangkitlah dan nubuatkan supaya apa? Angin itu berhembus. Maka mujizatmu lengkap. Saya belajar dalam gereja juga sama. Dalam ngerjain proyek juga sama. Ada fase-fasenya loh. Saya kalau ngerjain proyek, nubuatin pertamanya, misalnya untuk pembangunan gereja, tanahnya dulu. Tapi punya tanahnya belum tentu punya izinnya. Benar enggak? Itu fase berikutnya. Punya izinnya belum tentu bisa bangunnya. Benar enggak saudaraku? Bisa bangunnya belum tentu bisa ngisinya. Ini kan ngisi semua. Emangnya murah kayak gini? Semuanya jadi kayak gini belum tentu ada kegerakannya. Tapi semua itu dalam fase. Kita sudah ngalami mujizat. Tapi hari ini Tuhan sedang berbicara sesuatu. Nubuatkan. Angin itu berhembus, maka mujizatmu akan lengkap. Seperti tulang-tulang kering itu, mereka hidup kembali. Dan mereka menjejakkan kakinya sebagai satu barisan tentara Allah yang besar. Ada kegerakan besar yang terjadi. Ada revival besar yang terjadi. Saya berdoa dalam hidupmu. Ada kemenangan yang besar. Ada kesaksian yang besar. Ada pemulihan yang besar. Ada mujizat yang besar terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kontras banget. Tulang-tulang kering. Sekarang barisan tentara Allah yang besar. Banyak orang itu cuma ngelihat keadaannya, aduh tulang kering lemes. Tapi Tuhan sadar, yes Kiel jangan lemes. Nubuat. Nubuat pertama sama tulang kering. Nubuat kedua sama nafas hidup. Angin itu berhembus. Tiba-tiba berubah semuanya. Jangan putus asa dengan hidupmu yang kering. Jangan putus asa dengan masa depanmu yang tampaknya kering. Karena harapan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Satu kesaksian terakhir. Gereja kita di Jakarta tadinya adalah tulang-tulang kering. Yang tercerai-berai. Kenapa? Karena sudah jalan 10 tahun. Terus bubar. Tutup. Semua jemaat dan pengurus yang ada tercerai-berai. Habis. Tapi Pak Obaja dengan iman mengutus saya ke Jakarta untuk memulai kembali gereja kita. Karena dia percaya kebangkitan akan terjadi. Ketika saya sudah di sana, saya mulai nubuatkan. Angin Roh Kudus berhembus. Tulang-tulang kering bangkit kembali. Yang tercerai-berai dipersatukan. Yang tinggal tulang-tulang muncul uratnya, muncul dagingnya, muncul kulitnya. Saya mulai nubuatkan di dalam nama Yesus. Angin Roh Kudus berhembus. Kegerakan yang besar terjadi. Dan sementara saya bernubuat, ternyata cara kerja Tuhan buat gereja kita di Jakarta itu fase demi fase. Ya, fase pertama kayak bangsa Israel kan ya. Fase pertama keluar dari Mesir dulu. Benar apa tidak? Fase kedua apa? Melalui padang gurun. Fase ketiga apa? Take over, ambil alih tanah perjanjian. Itu pun mulai Yeriko dulu. Terus Ai. Terus satu demi satu sampai seluruh wilayah Kanaan diambil alih. Ada fasenya ternyata. Sampai mujizatnya komplit. Lengkap.
Jadi tahu nggak saudara, waktu itu mujizat pertama yang kita terima di Jakarta, gereja yang sudah tercerai-berai, bisa dibangun kembali. Fase pertama, dipersatukan kembali. Fase kedua, pembenahan mulai dilakukan. Sehingga gereja itu sekarang bisa berjalan menjadi gereja yang proper. Gereja yang dirunning dengan benar. Gereja yang diatur dengan benar. Jadi strukturnya sudah mulai terbentuk. Dagingnya, urat-uratnya, kulitnya sudah mulai ada. Tapi belum sampai kayak gimana. Setelah fase kedua, Tuhan mulai bawa masuk ke fase ketiga. Di Jakarta, penaklukan tanah perjanjian. Awalnya pertama di Jakarta Barat dulu. Itu lokasi pertama kita. Take overnya di situ dulu. Ya di Soho Capital, lantai 11. Di Central Park. Kita mulai masuk di situ dulu. Dapat angin kencang. Kita mulai bertumbuh di situ. Berikutnya lagi, Jakarta Utara. Yaitu di Pantai Indah Kapuk. Di PIK. Dan ternyata terobosannya lebih besar lagi. Saya percaya ini masih proses perjalanan. Karena dari tulang-tulang kering akan bangkit jadi satu barisan tentara Allah yang besar, kegerakan yang besar. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, terus meluas sampai seluruh Indonesia. Bahkan jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Jadi yang tadinya tulang-tulang kering, 10 tahun berjuang dan habis. Kalau kita tidak menyerah, kita terus bernubuat. Dan bernubuat, tulang kering bisa jadi barisan tentara Allah yang besar. Kegagalanmu bisa dirubah menjadi kesuksesan yang besar, keberhasilan dan kemenangan yang besar. Sakit penyakitmu bisa berubah menjadi kesaksian mujizat yang besar. Kesembuhan ilahi yang dahsyat terjadi. Perjalanan keluargamu yang tadinya nyungsep terus habis turun terus. Mulai hari ini tidak turun lagi. Grafiknya dirubah jadi naik, bahkan tetap naik dan tidak turun. Ngalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Kuncinya angin itu harus berhembus. Angin itu harus berhembus. Dan malam hari ini adalah momen yang spesial. Ini momen untuk anginnya berhembus di tengah-tengah kita. Dan saya tahu akan banyak mujizat terjadi. Dan banyak yang terima mujizat tuntas. Mujizatnya lengkap.